Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba menganalisis saham TINS ya, Timah TBK. Dimana kalau saya lihat ini dari chart bulanannya hampir mirip aja seperti saham Antam ya. Jadi polanya seperti ini. Coba kita lihat aja langsung, kita analisis. Nah, kalau dari chart yang time frame bulanannya, ini kemarin dia sudah menyentuh resistennya. Di sini udah menyentuh tertinggi sebelumnya ya. Saya sentuhkan seperti ini. Nah, terus di sini dia sudah mulai ada turun. Ketika sudah menyentuh tertingginya dan dia turun, coba saya ambil volumenya. Terus saya akan buat lagi support di bawah. Di sini juga ada resisten. Lihat ya, di sini sebelumnya resisten. Kemudian ini juga resisten, ini resisten juga. Terus di sini juga ada resisten. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat dari berarti sekarang dia kalau dari ini dia sudah menyentuh support yang ini ya. Kemarin ekornya sempat menyentuh support yang ini. Yang sebelumnya adalah ini resisten, di sini resisten dan resisten. Sepanjangan sini. Nah, sebelum juga ada pantulan support di sini ya, support. Di sini juga menjadi resisten. Dan di sini dia mulai terpantul. Oke, coba terus kita lihat dari daily-nya. Oke, daily-nya kemarin di sini dia sudah ini saya turunkan dulu. Sudah mulai turun ya kemarin itu ya, turun, kemudian dia mulai ada pembalikan di sini, ada reversal, ada permintaan beli yang cukup tinggi dengan kenaikan harga yang lumayan besar, barnya lumayan besar ya jadinya ya. Coba ini kita tarik. Oke, ini bisa ya, ini jadiin support, area support bisa ya. Sini sebelumnya ini adalah resisten, kemudian di sini resistennya di breakout dengan volume yang cukup besar juga ya. Kemudian dia naik dan sebelumnya mau retest tapi dia agak ngejebol sedikit, terus balik lagi ke atas dan di sini menjadi support, sempat lama tertahan dan kemudian di sini baru dia ngejebol turun. Jadi kemungkinan di posisi sekarang ini dia ini akan ke area ini, ke resisten yang ini. Jadi kemudian kalau seumpama dia berhasil ngebreak dari sini, dia akan ke resisten yang ini. Tapi kalau dia seumpama tidak sanggup untuk menembus resisten ini, dia akan kembali turun ke bawah lagi seperti itu.
Kita lihat lagi. Ini juga bisa jadi area ya. Oke, berarti kan dari sini ini ada sebelumnya adalah area support. Jadi retest ya, ketika dia nge-breakout, dia retest lagi ke sini, kembali lagi ke sini, konfirmasi. Kemudian di sini juga ada support. Sini juga ada support. Berarti sekarang dia hitungannya ya tertahan di area support juga, resisten juga ya. Di sini sebelumnya support kan. Berarti di ini adalah area resisten. Di sini resisten, berarti resistennya ada dua. Nah, berarti nanti pertanyaannya dia sanggup nggak lewat dari area ini, area resisten ini dan dan trendline area ini. Kalau dia berhasil ke sini, dia bisa kemungkinan naik ke atas ini. Tapi kalau enggak, dia kemungkinan bisa kembali turun lagi ke sini atau malah bablas ke bawah sini. Coba kita lihat lagi di sini ada support enggak. Supportnya sini ya. Oke. Jadi ini juga area ya. Jadi sini sebelumnya adalah area pantulan support. Di sini support, kemudian supportnya dijebol dan di sini jadi ada resisten. Kemudian di sini juga ada area konfirmasi ketika dia breakout dari sini dan dia retest di sini. Nah, kemudian jadi pertanyaannya nanti kalau dia berhasil ngejebol, kalau dia nggak berhasil naik ke resisten, dia ada dua kemungkinan, dia kembali ke support ini atau dia bablas ke sini. Coba ini kalau kita tarik garis juga. Berarti ini kalau bisa dibilang kalau dari resisten ini polanya benar-benar hampir sama seperti ini ya, seperti Antam ya. Jadi bisa dibilang ini adalah pola bearish pennant ya. Jadi dia di sini ada supportnya, sini resisten trend line miringnya. Nah, tapi dia belum keluar ya, istilahnya masih tertahan ya kalau dari chart chart mingguannya. Tapi kalau dari dailynya dia sudah sempat keluar, tapi dia balik lagi ke atas. Ya semoga aja dia balik lagi ke atas dan breakout dari area ini, area resisten. Berarti ada 3 ya resistennya jadinya. Di sini area support resistennya, di sini ada resisten trend line, sini juga ada resisten trend line dan sini ada resisten horizontal. Jadi kalau dia bisa bertahan di sini, kemungkinan dia masih akan bergerak naik. Tapi kalau seumpama dia ternyata jebol juga dari supportnya ini, dia nggak berhasil ngetembus ke atas, jadi bisa kemungkinan dia melanjutkan atau memulai fase downtrendnya ya. Oke. Ya seperti itu ya. Coba saya mau lihat broker summary-nya.
kita ketik tins. Terus kita lihat kemarin transaksi tanggal 14 ya. Tanggal 14 itu ada Becky, jadi dia beli di harga rata-rata 1390 itu di mana tuh? Ya di area support ya. Jadi dia beli ketika dia masuk ke area support ini. Coba kita lihat 3 bulan yang lalu. Jadi BK punya barang di harga 1612 dengan volume 206.000 lot. Jadi 1612. Di atas ini ya, BK punya barang lumayan banyak dengan harga rata-rata di atas 1612. Jadi di area ini. Jadi dia nyangkut lumayan banyak ya. Sekarang berarti dia minus berapa itu? Minus hampir 13%. BK terus yang lainnya juga di sini harga rata-ratanya yang punya 100-an lot ini paling murah. Dia punya harga rata-rata 1520. 1520 itu ada di sini. Jadi sekitar 8% ya. Jadi tapi ini bukan semua ya. Jadi kan dari broker BK ini bukan semua yang transaksi di broker BK ini punya di harga 1612, tapi ini adalah harga rata-rata. Bisa aja dia dari ini itu punya harga yang di harga 1400-an juga, karena kan dipukulnya harga rata-rata. Terus coba kita lihat dari transaksi asing. Di tanggal 12 dan 13 lumayan ya pembeliannya, ini akumulasi terus ya hitungannya ya. Dia belinya banyak tapi jualannya sedikit ya. Ini 1.400.000, 1.230.000, terus 10 juta, 8 juta, dan jualnya cuma 315.000. Ya, jadi lumayan bagus ya kalau untuk asing ya. Untuk transaksi asing net buy-nya. Kalau volumenya segini ya, lotnya. Jadi untuk asing dia beli di bulan dari tanggal 6 nih ya. Dia ada pembelian terus 9.000 lot, 3.000 lot, 7.000 lot, 78, 62. Jadi dan jualnya juga cuman 2.000 lot. Jadi cuma sedikit ya. Jadi dia banyak akumulasinya tapi jualannya juga cuma sedikit. Kalau nilainya segini transaksi asing. Oke. Jadi harapan kita semoga aja ini broker-broker BK, AKAI, DR, SKI, karena dia masih nyangkutnya lumayan ya. Maksudnya dia masih punya harga tinggi dibandingkan harga sekarang. Semoga aja mereka ini kerjasama atau mau ngangkat harga sampai mereka BEP ya, istilahnya seperti itu. Kita harapannya seperti itu. Jadi harga enggak langsung bergerak turun, malah semoga aja mereka enggak cut loss, jadi enggak jadi amrol ya sahamnya. Kalau saya mau lihat dari moving average, MA50, MA200.
Ya MA 200 nya saya kasih warna merah ya. Berarti kalau dari MA nya ini jelas sedang downtrend ya, dimana garis MA 50 berada di atas garis MA 200. Di sini sebelumnya sudah candle udah bergerak di atas garis MA 50 sebenarnya ya. Sudah bergerak di atas garis MA 50 dan terus. Nah, di sini juga hampir terjadi golden cross, di mana garis MA 50 harusnya memotong MA 200 karena ini udah cukup lumayan lama ya dia pantulan dari di atas garis MA 50 dan dia naik terus. Tapi di sini dia ternyata ngejebol garis MA 50. Dan candle terus bergerak turun di bawah garis MA 200. Jadi mengindikasikan saham ini gak jadi merubah trennya ya, yang sebelumnya trennya emang lagi downtrend. Di sini. Nah, di sini uptrendnya. Terus di sini dia mulai ngejebol di garis bergerak di bawah garis MA 50. Kemudian di sini terus turun dan sehingga terjadi dead cross. Di sini garis MA 200 sudah memotong garis MA 50 dan terus bergerak di bawah terus dan akhirnya sekarang masih di bawah ya istilahnya. Oke, jadi harapan kita kalau yang punya barang ini, punya saham ini, dia bergerak naik ya. Semoga aja. Oke. Sekian dari saya, semoga analisis saham TINS ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.